Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di sini. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tombol lonceng agar tidak tertinggal untuk video-video berikutnya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Efisien ini bisa hemat waktu maupun hemat biaya. Ilmu ekonomi juga merupakan suatu studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta menggunakannya baik sekarang dan di masa yang akan datang, atau sering juga disebut dengan ilmu ekonomi adalah the science of choice, ilmu suatu pilihan. Jadi memilih alternatif-alternatif yang terbaik, yang paling efisien dan paling efektif untuk memenuhi semua kebutuhan. Ilmu ekonomi juga sering disebut dengan ilmu yang mempelajari upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Di dalam ilmu ekonomi ada istilah teori ekonomi. Teori ekonomi ada dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas mazhab ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan dan penawaran agregat di sini seperti pasar barang, pasar uang, impor dan ekspor, serta inflasi. Dan ekonomi makro membahas tentang kebijakan publik yang terdiri dari subsidi, harga, sama proteksi. Adapun ekonomi mikro membahas masalah perilaku konsumen yang terdiri dari nilai guna, pilihan, permintaan. Nah, di sini ada permintaan di mikro, di makro ada permintaan juga. Perbedaannya apa? Kalau di mikro ini permintaan individu atau permintaan perusahaan. Sedangkan kalau di makro, permintaan ini adalah permintaan agregat, yaitu permintaan individu-individu di dalam suatu negara. Lalu di dalam perilaku konsumen nanti juga membahas masalah elastisitas. Yang kedua, dalam mikro membahas perilaku produsen, terdiri dari teori produksi, biaya produksi, maximize profit atau laba, serta penawaran. Ini juga sama. Penawaran di sini adalah penawaran perusahaan atau penawaran individu. Sedangkan kalau di makro itu adalah penawaran agregat. Yaitu kalau di sini misalnya penawaran perusahaan, maka kalau di makro penawaran perusahaan-perusahaan dalam satu negara. Pembahasan yang ketiga dalam mikro adalah mekanisme pasar, serta yang keempat adalah struktur pasar. Faktor penggerak kegiatan ekonomi. Faktor penggerak kegiatan ekonomi yang pertama adalah kebutuhan ekonomi yang sifatnya tidak terbatas. Yang kedua, kelangkaan.
Karena kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas, maka akan muncul yang namanya kelangkaan. Faktor penggerak yang ketiga adalah opportunity cost atau pilihan atau alternatif. Karena kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas, sehingga memunculkan yang namanya kelangkaan, maka pelaku ekonomi perlu melakukan yang namanya opportunity cost, yaitu mencari alternatif penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Penggerak yang berikutnya yaitu konsep ekonomi, di mana di dalam konsep ekonomi di sini dibedakan menjadi kebutuhan, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi, serta keinginan atau want, biasanya ini berhubungan dengan selera. Kegiatan dan sumber daya ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3 macam, yaitu konsumsi, produksi, distribusi. Sedangkan sumber daya ekonomi terdiri dari sumber daya alam seperti tanah, cadangan mineral, dan sebagainya, sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kewirausahaan, serta sumber daya modal seperti peralatan fisik, mesin, bangunan, komputer, dan sebagainya. Kalau kita uraikan, kegiatan ekonomi ada yang namanya kegiatan produksi. Apa itu produksi? Setiap usaha menghasilkan atau menambah guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah menghasilkan atau menambah guna, bukan membuat barang. Kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi, yaitu menghabiskan atau mengurangi guna barang dan jasa. Ini juga sering salah di masyarakat, kegiatan konsumsi adalah menghabiskan barang. Yang benar adalah yang habis adalah nilai guna barang tersebut. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah distribusi, yaitu kegiatan memindahkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Kegiatan utama distribusi ini adalah perdagangan. Prinsip dasar ekonomi. Prinsip dasar ekonomi adalah memenuhi permintaan yang tidak terbatas, sementara faktor produksi yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya minimize input atau meminimalisasi input dan maximize output atau memaksimalkan output. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah suatu cara bertindak untuk mencapai hasil optimal dibandingkan dengan pengorbanannya. Ada 4, yaitu dengan pengorbanan minimal hasil tertentu, dengan pengorbanan minimal hasil optimal, dengan pengorbanan tertentu hasil tertentu, dengan pengorbanan tertentu hasil optimal. Nah, di sini ada kata tertentu. Kenapa kok kita pakai tertentu? Karena ada produk yang tidak bisa diukur hasilnya. Misalnya adalah produk-produk jasa. Optimal sering juga disebut dengan maksimalisasi. Motif ekonomi.
Yang dimaksud dengan motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi tersebut meliputi dorongan untuk mencukupi kebutuhan, dorongan untuk mendapat keuntungan, dorongan untuk mendapat kekuasaan, serta dorongan untuk berbuat sosial. Pelaku ekonomi. Di sini pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga. Yang kedua adalah perusahaan. Yang ketiga pemerintah. Dan yang keempat adalah luar negeri. Peran rumah tangga adalah berperan sebagai pemakai barang dan jasa sekaligus penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Adapun peran perusahaan adalah organisasi yang menyatukan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa dan berperan sebagai penyedia barang atau jasa bagi masyarakat. Adapun peran pemerintah yaitu sebagai pengatur, pelindung, serta sekaligus menyelenggarakan jasa-jasa untuk keperluan masyarakat. Peran luar negeri. Peran luar negeri adalah menyediakan penanaman modal. Karena biasanya penanaman modal kalau tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, maka memerlukan penanaman modal dari luar negeri. Juga sebagai pemasok tenaga ahli apabila suatu negara kekurangan tenaga ahli. Lalu berhubungan dengan perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Berikut kita akan jelaskan dalam bentuk diagram melingkar atau circular flow. Diagram melingkar yang pertama di sini adalah perekonomian dua sektor, di mana di sini hanya ada rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menjual produknya dalam bentuk faktor produksi, yaitu di pasar faktor produksi atau sering disebut dengan pasar input. Maka di pasar faktor produksi di sini yang dijual adalah faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, kewirausahaan, modal, dan sebagainya. Sedangkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa, menjualnya di pasar produk atau sering disebut dengan pasar output. Rumah tangga ke pasar output, dia membeli barang dan jasa. Perusahaan ke pasar input, dia membeli faktor-faktor produksi. Adapun circular flow yang kedua yaitu untuk perekonomian tiga sektor, di mana di sini selain rumah tangga dan perusahaan muncul pemerintah. Pemerintah di sini dia akan memungut pajak dari rumah tangga, biasanya bentuknya adalah PPh perorangan, dan memungut pajak dari perusahaan seperti PPh badan, PPN, pajak penjualan, dan sebagainya. Selain memungut pajak, pemerintah juga memberikan imbal balik dalam bentuk subsidi ataupun fasilitas-fasilitas dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang mendukung kegiatan perekonomian. Alur ketiga yaitu perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian 4 sektor di sini muncul luar negeri. Di mana seperti tadi sudah diuraikan, luar negeri ini dia
sebagai penyedia modal, tenaga kerja ahli, serta berhubungan dengan ekspor dan impor. Nah, di sini biasanya kalau berhubungan dengan diagram melingkar seperti ini, kalau dari luar negeri, ini bisa dua sisi, bisa sisi ekspor, bisa sisi impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, impor adalah membeli barang dari luar negeri. Sekian dulu video kali ini. Ikuti video berikutnya. Jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Dari saya Pak Suprono di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.